Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Walan. Pagi. Saya minta izin untuk mewawancarai Pak Walan selaku Kepala Sekolah di SDN Lagunan 8 sekolah saya. Saya akan melaksanakan tugas di modul 3.1 ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya minta izin untuk memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Walan selaku kepala sekolah saya. Oh, silakan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Walan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Yang pertama, sebenarnya kan masalah itu banyak terjadi ya, gitu loh. Dan bagaimana masalah itu di minimalisir gitu kan, gitu loh. Apalagi yang terkait dengan bujukan moral sama dilema etika ya, gitu loh. Tentunya yang pertama itu adalah mencari informasi ke teman-teman guru ya, teman-teman guru, kemudian ke teman-teman staf seperti bidang akademik, siswaan gitu loh. Kira-kira ada nggak masalah-masalah yang berkaitan dengan bujuk moral, bujukan moral sama dilematika itu mungkin gitu, tambah itu gitu loh. Setelah itu identifikasi tuh mana yang namanya bujukan moral, ya kan? Mana yang namanya dilematika gitu loh. Sehingga nanti pembahasannya itu lebih muncul gitu loh. Oh ini yang di dilematika harusnya gimana, ini kemudian yang bujuk moral sih gimana gitu kan gitu loh. Jadi musyawarah dulu ya Pak ya, Iya. teman-teman. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak Walan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi sebenarnya itu kan tergantung jenisnya ya. Kalau kita misalnya itu dilematika misalnya gitu kan, contoh kasus misalnya ada beberapa siswa ya kan yang dapat KJP gitu kan, KJP gitu. Tentunya yang KJP-nya kan anak-anak orang yang nggak mampu ya, anak yang nggak mampu gitu kan. Nah, pada suatu saat gitu, anak ini membuat sebuah kegiatan yang tidak baik gitu, entah ikut tawuran, entah ikut misalnya berbuat negatif gitu loh. Padahal di situ kan di dinas apabila ada anak yang seperti itu dikatkan gitu kan, atau diputus KJP-nya gitu. Dan sini sudah mulai nih antara kewajiban ya sama kebenaran ya. Iya, kebenaran. Kewajiban antara kesan sama kebajikan. Kesan sama kewajiban tadi itu. Gimana Pak? Antara kebajikan dan apa tadi? Nilai kebajikan dan sama-sama benar. Iya, kebajikan dan sama-sama benar ya. Ya. Gitu. Sebenarnya benernya ya ada regulasi kan. Akhirnya cepat harus diapain? Harus dikat. Harus dikat. Ya kan? Harus dikat. Karena sesuai dengan regulasinya apabila ada siswa atau peserta didik yang melakukan kegiatan yang tidak baik, KJP-nya diputus atau dipotong. Tapi di sini ada kebajikannya. Kenapa kebajikannya? Anaknya orang nggak mampu, gitu kan. Kemudian juga mungkin yatim atau segala macamnya gitu kan. Nah, itu yang jadi dilema gitu loh. Antara dua pilihan kan, sama-sama benar dan sama-sama ada nilai kebajikan gitu loh. Ada 8 soalnya kalau nggak salah gitu kan, sampai menentukan sebuah ini baiknya diteruskan saja KJP-nya gitu, asal gitu kan ada beberapa pertimbangan gitu sampai dia benar-benar berubah gitu. Itu barangkali untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Terima kasih Pak. Terus yang ketiga Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang selama ini itu yang tadi kan mengidentifikasi ya, Iya, begitu. identifikasi gitu kan. Terus ada empat tuh, ada empat apa tuh? Ada empat Paradigma. apa sih itu? Yang Paradigma. empat apa? Paradigma. Paradigma ya. Ya. Ada kebenaran lawan kebajikan, terus sendiri sama kelompok kalau nggak salah ya. Apa lagi tuh? Dua lagi, dua lagi tuh. Dua lagi. Saya juga lupa ingat tuh, ya kan? Gitu. Jadi ada empat paradigma itu nanti yang kita akan pilih-pilih gitu. Mana yang lebih ini gitu, yang lebih diutamakan seperti itu. Gitu. Baru nanti sampai dengan uji apa tuh terakhir tuh? Sampai uji 9 langkah gitu. Uji 9 langkah. Iya, uji 9 langkah itu kan dari tahapannya ini bla 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 gitu kan gitu. Nah, itu yang mungkin nanti tahapannya pada sebuah kesimpulan gitu. Oh, ternyata anak ini harus dibantu gitu. Itu barangkali ya. Terus, pertanyaan keempat, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan langkah-langkah tadi yang 9 tadi gitu kan, itu mungkin sebuah langkah yang efektif. Artinya memberikan sebuah prosedur, ini loh langkah yang seperti ini, bla 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 bla, sambil berikan sebuah keputusan gitu loh. Inilah akhirnya gitu loh ya. Tentunya tidak lepas dari apa? Dari 4 tadi, paradigma tadi kan, Ya. itu gitu loh. Jadi seperti itu langkah-langkahnya barangkali gitu kan. Itu sudah sangat efektif. Baik, Pak. Terus pertanyaan kelima, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya tentunya apa ya? Yang ada beberapa guru yang mungkin harus harus dikeluarkan gitu kan. Kemudian juga mungkin dari dinas atau sudin gitu kan yang itu harus keluarkan gitu loh. Itu kan tentang itu bagaimana memberikan pengaruh terhadap sudin dinas itu gitu kan, atau satlok barangkali gitu kan, supaya nanti menjas tuh anak itu tidak apa yang ada di regulasi gitu loh, tapi tetap diberikan kembali untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dengan KJP tadi gitu loh. Itu langkah-langkahnya barangkali gitu kan. Tantangannya seperti tantangannya lah gitu. Ya, tantangannya dari dinas dan guru ya, Pak ya. Selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau sifatnya cuman beberapa, misalnya satu langsung kayaknya gitu kan. Tapi kalau beberapa kasus atau masalah mungkin dibuat jadwal gitu kan, biar lebih fokus lah dalam musuh itu kan gitu. Jadi nggak langsung tek gitu. Dimusyawarahkan. Iya, dimusyawarahkan dulu dengan tim-timnya barangkali, sehingga keputusan itu jadi keputusan yang secara bersama-sama, tidak bisa mutlak saya gitu kan gitu. Tidak merugikan, tidak memberikan orang lain, tidak memberikan cara seluruhan, kemudian macamnya gitu kan. Baik, Pak. Terus selanjutnya, Pak, pertanyaan yang ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya lingkungan kali ya, lingkungan yang buat saya menjadi percaya diri untuk mencari masalah ini gitu kan. Lingkungan SDM-nya, lingkungan saprasnya, segala macamnya, itu yang nanti membuat saya menjadi percaya diri gitu kan. Memberikan pengaruh kepada saya agar segala dilema etika, segala objek itu memberikan pengaruh buat teman-teman semua gitu ya. Dapat dalam mengambil keputusan ya, Pak ya. Terus yang terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dan pengalaman Bapak pengambilan keputusan dilema etika? Yang pertama ya menjunjung nilai-nilai itu ya, nilai kebajikan ya, yang secara
secara universal gitu kan. Itu kan tentunya berfokus pada murid. Jadi murid kebajikan yang berfokus pada murid gitu. Itu mungkin yang pembelajarannya yang kami dapat gitu kan. Baik Pak, terima kasih. Cukup itu saja pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak dan pembelajaran buat saya atas masalah Bapak atau bagaimana cara Bapak mengatasi masalah. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat siang Bu Yulia. Selamat siang, Bu Eni. Ya, terima kasih Bu. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan 10. Hari ini kami ada tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 yaitu mewawancarai kepala sekolah. Nah, ini rekan saya ada Bu Lina dan Pak Wisnu serta saya sendiri Henry Lestari. Nanti di sini Bu ada 8 pertanyaan yang akan kami tanyakan terkait tentang apa saja permasalahan-permasalahan yang pernah Ibu hadapi selaku kepala sekolah, seperti itu Bu pertanyaan. Oke, Ibu Yulia, pertanyaan pertama, selama Ibu jadi kepala sekolah, apakah Ibu pernah menemukan kasus-kasus yang membuat Ibu menjadi dilema dalam menghadapinya, seperti itu Bu? Iya, terima kasih Bu Eni atas pertanyaannya. Betul sekali, kepala sekolah itu bukan kapan aja, tapi hampir setiap saat. Karena dilema etika itu muncul dengan bujukan moral itu, ya banyak terjadi dengan guru, dengan orang tua siswa, dengan siswa. Itu hampir setiap saat muncul di sebuah sekolah. Nah, tentunya sebagai kepala sekolah akan lihat dari bentuk persoalannya dan ke tingkat urgennya. Nah, ketika memang tingkat urgennya itu segera harus ambil keputusan, tidak perlu kita mengumpulkan staf atau karyawan di sekolah. Cukup Ibu memutuskan pada saat itu. Tetapi ketika memang dilema etika dan juga bujukan moral itu kok menuju kepada tingkat yang agak berat, tentunya kita panggil karyawan, kita panggil teman-teman guru untuk kita berdiskusi supaya nanti pengambilan tindakan itu tidak ada yang merasa terbebani. Contohnya kasus yang terjadi di sekolah, entah itu perselisihan anak di sekolah, orang tua tidak tahu di rumah, tapi karena anak ini mengadunya sesuai dengan porsi kebenaran masing-masing, terkadang menimbulkan juga keributan di antara orang tua. Nah, ini penting sekali, harus dipanggil orang tuanya, dipanggil anaknya, kita tanyakan tingkat persoalannya, kemudian kita cari solusi. Tapi selama ini alhamdulillah selalu diselesaikan dengan baik. Baik. Terima kasih Bu. Saya lanjut Bu ya ke pertanyaan kedua. Selama Ibu menjadi kepala sekolah atau menjalankan tugas pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana kasus-kasus seperti apa dan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada di kasus itu ini sama-sama benar dan sama-sama mempunyai nilai kebajikan atau nilai kebaikan. Ibu pernah nggak mengalaminya? Pastinya pernah, karena memang kita juga sebagai kepala sudah lama. Dan itu pasti tidak hanya saya, bahkan sering sama-sama benar, tapi sama-sama salah. Nah, ini dibutuhkan kita sharing dengan yang ada di sekolah, terutama wakil kepala sekolah. Nah, itu dikumpulkan. Nah, ini benar. Sama-sama benar, ini sama-sama salah. Tapi kembali lagi ke pokok persoalannya. Nah, tingkat permasalahan itu kan ada yang ringan, ada yang berat. Jadi kita harus pikirkan selama persoalan ini tidak memberatkan salah satu pihak. Kita selalu berpikir untuk mengambil solusi itu jangan sampai nanti salah satu dibebani.
Jadi kita harus sama-sama adil, harus sama-sama bahwa ini menyelesaikan persoalan yang benar juga kita harus berikan bahwa memang ini sesuatu benar yang harus diambil. Tapi ketika sama-sama salah, nah kita harus berpikir tingkat dampaknya kepada masalah tersebut. Jangan sampai nanti ini salah kita membenarkan, ya itu kan menjadi istilahnya berdampak kepada hal-hal yang tadi dikatakan bahwa wah ini kok menjadi memberatkan atau bahkan kok ini mengenakkan kan begitu. Jadi tetap kembali lagi ke pokok persoalannya, harus dicari akar masalahnya supaya solusinya itu tepat. Oke. Berarti intinya kalau yang boleh saya tangkap tadi mencari solusi terbaik, Bu, ya? Iya, mencari solusi terbaik. Baik. Lanjut, Bu, ya. Pertanyaan ketiga adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus, misalnya kasus yang seperti tadi atau kasus yang lain? Ya. Weni, kembali lagi ke persoalan. Kalau ada masalah yang memang berat, ya saya katakan perselisihan antar murid, kemudian bahkan guru berbeda pendapat, terus ada konflik apalagi yang terjadi di sekolah itu memang pernah terjadi. Nah itu yang jelas kalau Bu Yulia pasti manggil yang bersangkutan. Nah dicari pokok permasalahannya, kenapa bisa begini. Nah jangan mengejas dulu bahwa oh ini bersalah, tapi lebih identifikasi, Bu, ya? Pasti mencari identifikasi persoalan dulu kenapa bisa terjadi, lalu nanti kita juga memberikan solusinya seperti ini. Karena buat Bu Yulia tidak ada masalah yang tidak diselesaikan selama kita terbuka, kita jujur menyampaikan hal kesalahan itu demi perbaikan ke depan lebih baik. Oke, berarti yang Ibu lakukan pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua mengumpulkan informasi, lalu Ibu mencari alternatif solusi atau solusi atas permasalahan tersebut, ya Bu, ya. Oke. Lalu pertanyaan keempat, ya Bu, ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, prosedurnya mudah. Ketika kita mendengar, dilaporkan dan terjadi itu kasus di sekolah, segera, tidak pakai nunggu. Kalau memang kembali lagi pada yang awal, kalau memang itu halnya enggak terlalu berat, ya sudah kita tahu kasusnya, langsung kita tangani. Tapi ketika kasus itu harus merembet dengan memanggil yang lain untuk menyelesaikan kasus itu karena mungkin ada keterkaitan dengan persoalan lain, tentunya kita harus kembali lagi berdiskusi. Berdiskusi untuk mencari persoalannya, lalu bagaimana seharusnya solusi itu tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke. Jadi tadi Ibu yang lakukan pertama dengan berdiskusi, lalu kalau memang segera harus ditangani, Ibu melakukan segera penanganan, ya Bu, ya, terhadap kasus tersebut. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjut Bu, ya, ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan yang pernah Ibu alami dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang pernah Ibu hadapi? Tantangan apa nih? Nah, tantangannya yang pertama ada beda persepsi. Nah, ini menurut yang punya kasus begini, menurut yang mungkin berseberangan begini. Jadi yang buat kita tantangan ini untuk menyamakan persepsi itu terkadang sulit. Menurut beliau belum tentu benar, menurut kita benar. Nah, ini yang memang membutuhkan waktu mencari kata yang sederhana sampai benar-benar mereka memahami yang terjadi, kemudian kita memberikan solusi sehingga persoalan ini benar-benar tuntas, tidak berkepanjangan begitu, Bu. Itu tantangannya sering seperti itu. Oke, berarti sering menemukan adanya beda persepsi, cara pandang, tapi Ibu selalu mencari solusi yang terbaik, ya, walaupun tadi banyak ada beda persepsi ataupun cara pandang pada kasus tersebut. Oke. Lanjut Bu, apakah Ibu memiliki sebuah cara atau cara tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya,
atau bentuk prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan seperti itu? Ketika menghadapi dilema etika atau etika moral itu terjadi, kembali lagi kalau saya selalu berprinsip pada tingkat urgent masalah, sama tingkat masalahnya itu sendiri. Karena itu nggak bisa dijadwalkan, karena terjadi dilema etika itu muncul dan juga etika moral itu muncul, kan kita tidak tahu bagaimana kita mau membuat jadwal kan. Tapi paling tidak kita punya prinsip begini, ketika dilema etika itu muncul atau bujukan moral muncul itu, ya kalau memang ini mungkin ending persoalannya berat, dijadwalkan. Tapi kalau hal-hal yang memang ini ringan, otomatis paling saya selesaikan di dalam kantor, udah selesai. Berarti Ibu biasanya melihat dulu nih tingkat permasalahannya, tingkat urgensinya, kebutuhan apa yang bisa dilakukan pada penanganan permasalahan tersebut ya, karena Ibu katakan tadi permasalahan berbeda-beda ya, apakah harus diselesaikan atau butuh mengajak kolaborasi atau informasi dari guru-guru lain atau pihak lain seperti itu Bu ya. Ini Bu, yang berikutnya ada pertanyaan lagi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus Ibu selama ini? Terima kasih ya. Tentunya pastinya ada faktor lain di belakang atau di samping Bu Yulia ketika menyelesaikan kasus dilema etika itu muncul atau bujukan moral itu, pasti ada banyak yang membantu. Mulai jelas wakil kepala sekolah, wakil kepala sekolah kesiswaan, wakil kepala sekolah kurikulum, kemudian yang dituakan di sekolah biasanya itu ada guru agama yang senior, kemudian orang-orang yang senior di sekolah. Nah itu sangat mempermudah dan melancarkan ketika mengambil keputusan untuk mensolusi persoalan. Berarti tadi Ibu melakukan dengan seperti kolaborasi ya, terutama menanyakan kepada staf Ibu dulu seperti wakil kurikulum, wakil kesiswaan, dan guru-guru yang dituakan Bu ya. Ini pertanyaan terakhir Bu, dari rangkaian pertanyaan dari awal sampai akhir tadi, ini adalah pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman setiap Ibu mengambil keputusan, terutama keputusan dilema etika tadi Bu? Pembelajaran yang terpenting adalah ketika kita menganalisa persoalan itu benar-benar tidak salah, teliti, cocok, sesuai, pasti di dalam mensolusi pun tepat. Tapi kalau analisanya sudah salah, berarti mengambil keputusan pun tidak akan maksimal benar, dan itu membahayakan. Nah, jadi kita harus punya prinsip seperti itu. Berarti perlu kehati-hatian dalam menganalisa setiap persoalan Bu ya. Jangan salah analisa. Baik. Supaya solusinya tepat. Baik, terima kasih banyak Bu buat wawancaranya. Ini sangat berarti buat tugas kami. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Kami dari CGP Angkatan 10. Saya, teman saya Pak Wisnu, Bu Lina, dan saya mengucapkan terima kasih banyak, dan sampai ketemu pada wawancara-wawancara berikutnya Bu. Terima kasih kalian ya Bu. Sukses karena kalian pasti orang-orang terbaiknya dari sekolah yang nantinya akan menggantikan kami ini. Amin. Terima kasih banyak Bu. Yuk, salaman dulu. Salam.